kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam perayaan ini, selain kita persembahkan untuk kesejahteraan kita bersama, kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun. Untuk Raditya Adrian Perkasa yang merayakan ulang tahun ke-10, dan juga untuk ke-7 pastor kita yang merayakan ulang tahun imamat, Pastor Nando bersama dengan teman-temannya, yakni Pastor Clemens, Pastor Asdiono, Pastor Alfius, Pastor Yandri, Pastor Andreas Latobe, dan Pastor Van Squoch. Juga kita persembahkan kepada Tuhan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus mendatang di Raja Wali. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik, bukan maunya kita tetapi maunya Tuhan. Juga kita mengingat akan saudara-saudari kita yang sakit dan mohon keselamatan jiwa bagi almarhumah Oma Elizabeth Ira Lilianti, Oma Ocho Bernadette Maria Gohongio, dan Opa Abdias Aris Gunawan. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Setia, dalam diri Putramu Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami dan memberikan pertolongan yang kami butuhkan. Semoga kami tidak pernah bimbang dalam mengimani Engkau, dan perkenankanlah kami mengalami karya penyelamatanmu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, ketika Elia sampai di Gunung Horeb, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Hai Elia, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu Tuhan lewat. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Namun Tuhan tidak berada dalam angin itu. Sesudah angin itu datanglah gempa. Namun dalam gempa pun Tuhan tidak ada. Sesudah gempa menyusullah api. Namun Tuhan juga tidak berada dalam api itu. Api disusul bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mendengar itu, segeralah Elia menyelubungi wajahnya dengan jubah, lalu keluar dan berdiri di depan pintu gua itu. Demikianlah sabda Tuhan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi.
negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan daripadamu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi Kristus aku mengatakan kebenaran. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku menurut daging. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak Allah, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadat, serta janji-janji. Mereka itu keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias sebagai manusia yang mengatasi segala sesuatu. Dialah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira pukul 3 pagi datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore. Ya, beberapa hari ini kita di Makassar ini untuk acara KPKPAN cukup ramai, acara konverda, lalu kemudian acara pertemuan PPA KPKPAN Makassar yang dilaksanakan di Asisi, yang kalau tidak salah tadi dipimpin oleh Romo Koko. Ya. Tadi saya bergurau kepada PPA kita di sini. Nanti sore di Andalas akan ada Romo Koko. Lalu mereka mengatakan, tidak ada pengumuman, Pastor. Saya mengatakan, ya, Romo Koko akan ada di Asisi. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mencoba menyimak bacaan pada minggu yang ke-19 hari ini, bacaan kita mulai dari bacaan yang pertama. Bacaan pertama digambarkan Nabi Elia. Ya, bagaimana seorang nabi, ya memang sebagai seorang nabi itu menyuarakan yang memang itu kehendak Tuhan, kebenaran. Memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kadang-kadang siap untuk melabrak. Tidak pikir panjang, kau mau tersinggung atau tidak. Kalau ini kebenaran, maka itu harus saya sampaikan. Maka karena seruan Elia membuat Elia karena banyak orang tersinggung, lalu kemudian Elia dimusuhi oleh banyak orang. Termasuk istrinya Ahab sudah mengancam, manusia ini harus dibunuh. Maka ancaman itu membuat Elia menjadi ketakutan dan berusaha menyingkir menuju ke padang gurun. Lalu kemudian mendapati yang namanya Gunung Horeb. Di sana dia menyembunyikan diri. Ya, ia menyembunyikan diri, takut. Dan Tuhan mengingatkan dan menyapa Elia, keluarlah, jangan sembunyi. Mungkin ini pengalaman kita juga. Pengalaman kita ketika kita mengalami sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita, kita
bersembunyi. Entah itu pasangan di rumah, suami istri ada di sini, ya. Kalau misalnya baku bombe, tidak ngomong satu sama lain, ya. Atau yang satu karena marah sama pasangannya, sudah pokoknya diam. Atau ke kamar, kunci kamar. Ada di sini, ya harap tidak. Ya, tetapi ini pengalaman real, ya, yang dialami oleh Elia, berhadapan dengan orang banyak. Nah, atau misalnya anak-anak dengan orang tua boleh terjadi, atau orang yang masih sementara pacaran. Beberapa waktu yang lalu saya dihubungi orang yang sedang dilanda asmara. Ya, lalu saya awal-awalnya itu dengan penuh semangat, pastor, kami sudah kenalan dengan ini. Tolong pastor doakan kami, semoga mulus-mulus saja perjalanan kami. Oh puji Tuhan. Saya mengatakan puji Tuhan. Semoga Anda langgeng dalam masa pacaran. Nah, lalu setelah mereka sudah sepaham, seia sekata untuk melangkah lebih jauh, tiba-tiba saya dihubungi oleh sang lelaki. Pastor, saya sudah rencana mau melamar. Tetapi ya, dari calon saya, keluarganya ada yang tidak setuju. Minta tolong pastor, saya punya calon ini sudah agak susah saya hubungi. Saya sudah rindu setengah mati. Saya bilang, kau laki-laki kayak bencong saja. Bilang serius pastor. Aduh, saya mau menangis ini, coba dekat-dekat pastor, saya akan peluk dan saya menangis. Saya bilang, gak usah peluk saya, kau peluk batang pisang di situ. Nah, saya pun mencoba menghubungi sang gadis. Nah, tetapi tidak ada respon. Hari kedua baru ada respon, mohon maaf pastor. Ya, karena satu dan lain hal baru saya membalas. Kesempatan untuk masuk lagi. Bagaimana rencana kalian? Ya, baru kemudian diuraikan panjang. Ya, begitulah. Tetapi, nah ini ya saya kagum. Justru sang perempuannya yang luar biasa menjawab. Tidak seperti Elia tadi pergi sembunyi, laki-lakinya sembunyi, tetapi perempuannya justru ngomong begini. Saya sedang melakukan novena. Kalau memang itu jodohku pastor, tidak akan kemana-mana. Tetapi kalau itu bukan jodohku, ya persahabatan kami tidak akan terputus karena tidak menikah. Saya bilang, wah ini saya harus jempol, ini luar biasa. Nah, ini dalam perjalanan menuju ya rencana pernikahan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman yang sama juga ditampilkan dalam Injil, di mana Yesus baru saja melakukan mujizat menggandakan roti dan para murid ikut di dalamnya membagi-bagi roti. Dan itu peristiwa yang membuat para murid luar biasa bangga. Sang guru dan orang banyak juga ia berapi-api mendukung Yesus, semoga nanti ini menjadi pemimpin kita sehingga kita tidak berkekurangan. Nah, tidak seperti di negara kita yang belakangan ini ribut dengan MBG.
Maka harusnya kita undang Tuhan Yesus untuk datang supaya membuat mujizat menggandakan MBG sehingga tidak mengurangi jatah masyarakat. Nah, tetapi kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil kita diingatkan bahwa para murid pun sudah didampingi oleh Tuhan. Baru beberapa jam berpisah dengan Tuhan Yesus ketika mengalami badai di tengah kehidupan, lalu sudah kalang kabut, sudah ketakutan, bahkan Tuhan datang, ya mereka tidak mengenal lagi Tuhan. Ya. Mereka justru mengatakan, Tuhan tuh, macam-macam karena kekhawatiran, karena ketakutan yang luar biasa yang mereka alami. Tetapi kemudian Petrus dengan berani mengatakan, kalau engkau itu memang Tuhan, maka biarkanlah saya juga berjalan di atas air. Nah, Petrus adalah kita-kita semua. Adalah pengikut-pengikut Kristus. Yang dalam hal ini ketika Petrus sudah mulai berjalan dan akhirnya mulai ragu kembali, akhirnya dia hampir tenggelam. Tetapi ketika mau tenggelam, seperti perempuan tadi dalam masa pacaran, langsung mengatakan, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan mengulurkan tangan, mari hai orang yang kurang percaya. Maka dikatakan, ya Yesus bersama dengan Petrus naik perahu dan redalah badai itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam perjalanan kehidupan ini, sukses kegagalan itu silih berganti. Kita sebagai orang yang beriman yang hadir pada sore hari ini tentu saja mengalami suka duka dalam perjalanan kehidupan ini. Pastor Nando berangkat ke Malili merayakan ulang tahun imamat bersama dengan teman-temannya. Malili itu punya kenangan tersendiri bagi saya. Tahun 2019. Ya. Ketika 2017 kita seolah-olah diberikan ruang yang luar biasa oleh Tuhan, sehingga seorang bupati yang notabene beragama Islam mengatakan kepada uskup, saya minta kepada uskup supaya ada pastor di Malili. Nah, kita tahu daerah Lu ke bawah itu adalah basis Islam keras. Ya, itu adalah basisnya Kahar Musakar. Maka ketika seorang bupati membuka ruang itu, kita tidak mau menyia-nyiakan. Maka kita berjuang bersama dengan Depas, bersama dengan teman-teman pastor, mengusulkan kepada uskup supaya kalau boleh dalam waktu yang tidak terlalu lama ada pastor di sana. Dan saya 1 tahun di Soroako, lalu kemudian mendapat kabar gembira dari keuskupan. Nanti akan ada vikaris yang akan menemani Pastor Nathan, tetapi dia akan tinggal di Malili. Saya mengatakan puji Tuhan. Maka bupati menyambut dengan luar biasa senang. 2019 karena perjalanan bersama dengan pemerintah waktu itu cukup harmonis, ya kita terbuai. Dan 2019 saya jatuh sakit,
Waktu itu suhu politik mulai memanas dalam rangka pemilihan bupati. Ya. Bupati yang dulu memberikan ruang kepada kita kebetulan berseberangan dengan wakilnya. Mereka akan berhadapan. Dan waktu itu FPI masih luar biasa ya. Nah, saya juga tidak terlalu mengikuti perkembangan karena saya sakit. Tiba-tiba menjelang kunjungan uskup 2019 bulan September, bulan Agustus ya seperti sekarang ini datanglah teman-teman dari Malili. Pastor, kami sudah siap ini, sudah siap itu, tetapi kita sedikit mengalami ancaman. Teman-teman dari FPI mengatakan kalau orang Katolik mencoba untuk membangun gedung gereja baru, melaksanakan peletakan batu pertama di Malili, maka kami akan bergerak. Maka apa yang harus kita buat? Ya, saya duduk dan mengatakan, mohon maaf teman-teman, kalian saya ya akui bahwa kalian sudah berjuang, tetapi saya minta acara ini jangan dilanjutkan. Ya, padahal mereka sudah siap semuanya. Seperti kita persiapan Raja Wali ini, makanya selalu saya mengingatkan, Raja Wali bukan tempat pentas. Ya kita tidak tahu hari esok. Ya. Maka kita harus justru mempersembahkan kepada Tuhan rencana itu dengan berdoa seperti yang diteladankan oleh Yesus. Ya. Seperti yang diteladankan oleh seorang perempuan tadi, jangan terlena terbuai. Nah, maka ketika kunjungan uskup waktu itu, ya uskup memang agak trauma karena setelah uskup akan tiba memang sudah siap keamanan. Lalu kemudian uskup bertanya, ada apa? Apakah ini sudah biasa di sini atau bagaimana? Saya mengatakan, mohon maaf Monsinyur, ya ada sedikit seperti ini. Tetapi jangan kita takut. Tetapi malah Bapak Uskup yang ketakutan. Ya ketakutan. Nah puji Tuhan semua itu bisa dilalui dengan baik. Dan sebelum saya tinggalkan Sorowako, ya masih sempat bupati yang baru diganti itu meletakkan batu pertama untuk pembangunan gereja, tetapi tidak di tempat yang sama, tidak di tempat yang direncanakan. Kita harus mengalah demi untuk masa depan. Daripada kita ngotot, lebih baik kita mengalah. Nah ini badai dalam kehidupan menggereja. Nah begitu juga dalam kehidupan kita bersama di paroki. Sering saya mengajak kita atau kami bertiga mengajak kita, mari kita terus-menerus membangun kebersamaan. Jangan kita mau berjalan sendiri. Tuhan memberikan arahan, pedoman kepada kita, jangan kita lalai. Karena kita sadar bahwa dunia yang kita tempati ini begitu mudah. Ya, kita diombang-ambingkan. Begitu mudah kita goyah. Dan ketika kita goyah, ya kita mudah terpecah belah. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sambil berdoa kepada Tuhan untuk perjalanan hidup kita, akan suka duka gelombang kehidupan kita yang Tuhan Yesus melalui Petrus mengajarkan, senantiasalah datang kepada Tuhan Yesus dan minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk perayaan kita di Raja Wali. Semoga para panitia diberkati oleh Tuhan,
Kita semua yang akan melaksanakan perayaan di sana itu bukan tempat di mana kita melakukan pentas, melakukan sesuatu yang wah, tetapi tempat di mana kita mengajak saudara-saudari kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, sehingga perayaan sesederhana pun itu lebih bermakna ketika dirayakan dengan penuh sukacita dalam kebersamaan yang sungguh-sungguh menunjukkan persaudaraan yang tidak dibungkus dengan sandiwara. Ya, tetapi sesuatu yang dilaksanakan dari hati yang tulus. Maka mari kita berdoa, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, moga-moga melalui sabda Tuhan pada perayaan hari ini semakin meneguhkan kita dan rencana kita di Raja Wali bersama dengan umat dalam KPKP Makassar ini boleh terlaksana dengan baik karena pertolongan Tuhan, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Amin. Semoga demikian. Kita berdiri, kita baru iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyerahkan diri kepada Allah Bapa kita dan mohon supaya Putranya selalu beserta kita dalam suka dan duka. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kami percaya kepadamu. Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi gereja umat Allah yang bersiar, ya Bapa, semoga baik pimpinan maupun para warga gereja dalam menghadapi ketegangan dan kesulitan yang tak terelakkan bagi gereja yang masih muda, bersikap teguh dan menghayati nilai-nilai Injil sedalam-dalamnya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi bangsa Yahudi yang pernah menjadi bangsa terpilih, tempat penyelamat dunia telah lahir menepati janji-janji para nabi. Ya Bapa, semoga bangsa Yahudi mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi semua orang yang imannya digoncangkan oleh perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam gereja dan masyarakat, bagi semua orang yang bimbang dan putus asa, ya Bapa, semoga kepercayaan kepada Allah mengembalikan kedamaian hati mereka. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi dunia yang berada dalam cengkraman perang dan kekerasan, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan, ya Bapa, munculkanlah orang-orang jujur yang mempunyai visi serta diilhami oleh nilai-nilai Injil. Semoga mereka mengembalikan dunia ke jalan cinta, kasih, dan perdamaian. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kami percaya kepadamu. Bagi kita yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga dalam perayaan Ekaristi Tuhan menguatkan iman kami dan menghubungkan kami lebih erat
dengan dirinya serta di antara kami. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Ya Tuhan, kami percayakan seluruh rencana kami ke dalam penyelenggaraan-Mu, khususnya rencana perayaan Maria diangkat ke surga yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus mendatang. Kami sadar bahwa kami manusia rapuh, tetapi terkadang kami lupa diri dan seakan-akan kami adalah Tuhan atas sesama kami. Maka dengan rendah hati pada hari ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami semangat kerendahan hati sebagaimana diteladankan oleh Bunda Maria, sehingga dengan semangat itulah kami boleh bergandengan tangan merayakan perayaan Maria diangkat ke surga, dan olehnya persaudaraan di antara kami sungguh-sungguh semakin erat, bukan justru sebaliknya. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami bersyukur bersama anak-Mu Raditya Atrian Perkasa yang merayakan ulang tahun ke-10. Tuhan, terima kasih atas umur yang telah Engkau anugerahkan kepada anak-Mu ini. Dan kepadamu kami persembahkan anak ini, semoga anak ini Engkau anugerahi kesehatan, semoga ia bertumbuh sehat, Engkau anugerahi rahmat yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan, dan juga Engkau memberkati kedua orang tua bersama keluarga. Demikian halnya bagi teman-teman kami yang merayakan ulang tahun imamat hari ini. Tuhan, berikanlah mereka ketegaran, kekuatan, agar mereka setia menjadi gembala-gembala umat-Mu. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Kami berdoa mohon keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami, Oma Elizabeth Ira Lilianti, Oco Bernadette Maria Gohongnio, Opa Abdias Aris Gunawan. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosa dari hamba-hamba-Mu ini dan menganugerahkan kehidupan kekal sebagaimana yang mereka imani semasa hidup mereka di dunia ini. Dan mohon berkat-Mu bagi seluruh keluarga yang sedang bersiara di bumi ini. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, kami percaya kepadamu. Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah yang penuh kasih dan setia, kami percaya kepadamu, semoga kami selalu dekat padamu oleh Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti 242. Sendiri jadi
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan ini. Kami mohon terimalah roti dan anggur serta persembahan diri kami, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan keallahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allah." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghargai
Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Lagu Komuni, Mada Bakti 296. Domba
Roti yang akan kuberikan ialah dagingku untuk kehidupan dunia, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen Ekaristi yang telah kami terima ini. Semoga sakramen-Mu ini meneguhkan iman kami akan kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami dalam seluruh pesiaran hidup ini menuju ke rumah-Mu yang abadi. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Biasa ke-19 tanggal 8 sampai 9 Agustus 2026. Perayaan liturgi 1 pekan dari tanggal 10 sampai 16 Agustus 2026. Peringatan wajib Santa Clara tanggal 11 Agustus. Peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe tanggal 14 Agustus. Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga pada tanggal 16 Agustus. Informasi pelayanan sakramen baptis kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 23 Agustus 2026. Bagi yang ingin membaptiskan anaknya, disilahkan mengambil formulir di kantor sekretariat paling lambat 21 Agustus. Informasi misa. Misa Sabtu tanggal 16 Agustus 2026 jam 6 sore tetap dilaksanakan. Misa Minggu 16 Agustus jam 7 dan 9 pagi akan tetap diadakan di paroki dan untuk misa sore jam 5 ditiadakan. Misa Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga pada hari Minggu 16 Agustus 2026 akan diawali dengan doa rosario pukul 16.30 WITA dan akan dilanjutkan dengan misa pukul 17.45 di Komplek Persekolahan Raja Wali. Umat wajib membawa botol air minum dan dihimbau menggunakan kendaraan umum atau online. Misa Hari Raya Kemerdekaan Indonesia Senin 17 Agustus 2026 dilaksanakan 2 kali misa, yakni jam 7 pagi dan jam 5 sore. Informasi pelayanan perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan-pasangan berikut ini. Merupakan pengumuman pertama pasangan Andre Yahya Leandi Panjaitan dengan Cecilia Seni Putri Pangestu. Pasangan Marcel Eka Putra Mala dengan Debbie Natalia Pasodung. Barang siapa mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikannya kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Lantai 1 Pastoran. Informasi keuangan. Kolekte Minggu Biasa ke-18 tanggal 1 sampai 2 Agustus 2026 sebesar Rp15.712.000. Transferan masuk ke rekening gereja tanggal 1 sampai 3 Agustus sebesar Rp4.308.892.000. Total kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.276.000. Transferan dan kris ke rekening pemeliharaan gereja 27 Juli sampai 3 Agustus 2026 sebesar Rp5.738.603. Kolekte misa arwah Bapak Beni Lim sebesar Rp661.000. Kolekte misa syukur ulang tahun Rukun Maria Bunda Pelindung sebesar Rp400.000. Kolekte perayaan Maria diangkat ke surga sebesar Rp11.743.000. Parkir THS-THM Paroki untuk pengadaan inventaris organisasi dan rekoleksi organisasi sebesar Rp2.394.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Saudari Leni Hengki sebesar Rp3 juta dan dari Saudari Yulia Yau sebesar Rp500.000. Informasi tambahan. Informasi kategorial pelajaran agama Katolik bagi sekolah negeri dan swasta non-Katolik kelas 8 dan 9 SMP setiap hari Selasa pukul 16.30 sampai 18
dan kelas 7 SMP dan SMA atau SMK setiap hari Kamis pukul 17.30 sampai 19 WITA. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Panitia perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga mencari dana dengan menjual kue dan aneka makanan yang lain di basement lantai 1. Mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan membelinya. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Mewakili pastor paroki dan kami bertiga sebagai penanggung jawab dalam paroki ini, menyampaikan limpah terima kasih kepada kita semua yang bergandengan tangan senantiasa memupuk persaudaraan, terlebih lagi dalam pengumpulan dana dalam rangka kegiatan di Raja Wali yang hari ini untuk kolekte ketiga yang awalnya sangat diragukan oleh orang yang kurang beriman bahwa itu akan nilainya sangat kecil, ternyata luar biasa. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada seluruh umat. Saya yakin dan percaya bahwa umat dengan seberapapun yang Anda persembahkan, Tuhan yang menerima, Tuhan yang akan melipat gandakan dalam kehidupan Anda. Besok akan diserahkan semuanya kepada bendahara, dan itu berarti pertanggungjawabannya kemudian akan dipertanggungjawabkan ketika selesai acara. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi umat sekalian. Sekecil apapun partisipasi Anda telah mengambil bagian dalam biaya persiapan kegiatan ini. Ya tentu saja panitia dalam hal ini juga yang diberi tanggung jawab oleh gereja, kita doakan semoga sekali lagi mereka sungguh-sungguh memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, bukan asal mengeluarkan uang, dan itu berada di bawah pengawasan penanggung jawab yang dalam hal ini kami bertiga pastor paroki sebagai penanggung jawab utama, dan kedua pastor saya sebagai vikaris dan pastor Nando sebagai asisten. Lalu kemudian kepada panitia yang diberi kepercayaan untuk hal ini. Demikian, dan mari kita berdiri, kita menutup perayaan kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, semoga saudara-saudari dan seluruh keluarga bersama seluruh rencana kegiatan kita ke depan dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mana Bakti 305.